Petugas Satpol PP terlibat kejar-kejaran dengan seorang pengamen badut yang akan dirazia di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Meski gagal kabur, pengamen badut ini tetap berusaha melepaskan diri dari cengkraman petugas dengan cara meronta. Kamu sini ikut. Petugas akhirnya harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial sengaja digelar menyusul banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi Gaspol alias Gerakan Aman Satuan Pol PP. Sementara itu, eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat petugas keamanan dari Polresta Sidoarjo terlibat adu mulut dengan massa aksi pendukung termohon. Pihak kepolisian bersama TNI yang mengawal proses eksekusi dihalangi masuk oleh massa aksi dengan memblokade akses dan menuju lokasi. Bahkan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing bersama Dandim Sidoarjo saat menuju lokasi sengketa melalui jalan alternatif sempat dihalang-halangi hingga terjadi aksi tarik-menarik antara massa aksi dengan anggota kepolisian yang berusaha melindungi Kapolresta. Beruntung kejadian ini bisa dilerai. Tim Liputan iNews melaporkan. Layangkan kritik melalui poster ke Wapres Gibran, mahasiswa pendemo di Blitar, Jawa Timur dihalau pas Pampres. Perang Iran dan Israel membara, kedua pihak mengklaim menghancurkan fasilitas-fasilitas strategis. Selamat malam pemirsa, 3 orang pria komplotan pencuri diambuk massa saat mencuri di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Tiga orang pencuri yang kedapatan oleh warga saat hendak melakukan pencurian kendaraan motor milik warga di Kecamatan Tolung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pencuri ditangkap oleh warga hingga menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pengeroyokan tersebut dapat diredam oleh polisi yang datang di lokasi saat menerima laporan dari masyarakat dan langsung membuang tembakan peringatan untuk mereda aksi pengeroyokan dan amukan oleh warga. Polisi langsung tangkap ketiga pencuri tersebut dari amukan warga ke dalam mobil dan digelandang ke Mapolres Toraja Utara. Yang diduga melakukan pencurian motor. Untuk ketiga pelaku tersebut, awalnya informasi dari masyarakat bahwa melakukan pencurian motor, namun setelah sampai di Mapolres Toraja Utara, kami melakukan interogasi dan barang yang dicuri hanya pelek motor, namun pelek tersebut sudah terpisah dari motornya. Ketiga pelaku pencurian telah dibawa ke Mapolres Toraja Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, kekerasan terhadap rumah tangga kembali terjadi di Surabaya hingga viral di media sosial. Kekerasan rumah tangga ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dan pelaku diamankan polisi. Viral di media sosial, video kekerasan dalam rumah tangga di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang istri diseret dan dipukul oleh suaminya dengan balok kayu. Kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang berada di kawasan Candi Lontar, Surabaya. Korban tak kuasa menahan tangis saat menuturkan bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh suaminya ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, di saat anaknya yang pertama masih berumur 5 tahun hingga saat ini.
Kejadian bermula saat sang istri hendak meminta uang untuk belanja, namun sang suami justru marah dan akhirnya korban dipukul dan diseret oleh sang suami. Saya tuh diseret mulai dari kamar sampai ke pagar, ya sampai ke pagar. Dan sering seperti itu, sering sekali. Cuman ya kemarin semua sudah jadi kehendak Allah, ya mungkin ada putri saya yang merekam sampai di share di sosmed itu. Saya benar-benar nggak tahu sampai detik ini itu, saya benar-benar nggak tahu, nggak nyangka. Saya kecil ada kayaknya 20 tahun lebih. Itu setiap hari? Kalau setiap hari itu pasti ada kejadian seperti itu. Tidak tahu pemicunya apa ya? Tidak tahu pemicunya apa. Nggak peduli saya. kalau kemarin apa pemicunya? Masalah apa? Malu aku mas ngomong kalau yang kemarin mas. Ya, soalnya masalah benar-benar sepele banget mas. Sepele banget. Ya, Pokoknya masalah ini ya, masalah rumah tangga Dan itu sepele pol. Sekarang kondisinya ibu gimana? Alhamdulillah kondisinya ibu dapat penanganan yang cepat ya. Hingga saat ini, kasus tersebut ditangani Polrestabes Surabaya dan sang ayah saat ini ditangkap di Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Akibat korsleting, sebuah kabel tiang listrik yang berada di belakang SPBU di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran ini membuat para petugas SPBU dan masyarakat panik hingga aktivitas penjualan BBM ditutup. Kabel yang berada di tiang listrik mengalami korsleting hingga menimbulkan percikan api yang berada di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa kebakaran yang berada di belakang pom bensin ini sempat membuat kepanikan sejumlah karyawan dan masyarakat yang tengah mengisi BBM. Menurut pegawai SPBU, kabel listrik ini terbakar setelah salah seorang petugas PLN memperbaiki sambungan kabel pada tiang listrik ini. Beruntung kebakaran tak menyambar ke bagian tangki pengisian BBM. Api bisa dipadamkan menggunakan APAR setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, petugas langsung menutup SPBU dan menghentikan aktivitas penjualan BBM. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas pampres saat Wakil Presiden melintas di kota Blitar, Jawa Timur. Mereka dihalau petugas setelah membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam video amatir yang beredar, petugas menyita poster yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Wakapolres Blitar Kota Kompol Subiyantana mengatakan pasca insiden tersebut 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan, gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya, untuk apa? Ya kalau VIP kan harus steril, kan tidak ada benda kan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, wong cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja, gitu aja. Dari Jawa Timur kita beralih ke Aceh, pemirsa. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut, Lanal Loksumawe, pada Selasa malam diamankan warga karena tertangkap tangan akan menyelundupkan 4 buah motor gede di salah satu pelabuhan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh.
Seorang oknum anggota TNI AL berinisial S berhasil diamankan oleh warga saat akan menyelundupkan 4 buah motor gede atau moge di salah satu pelabuhan yang ada di kawasan Desa Menasak, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. 4 buah moge yang dibawa tersangka dan seorang rekannya ini merupakan selundupan dari Thailand. Selain mengamankan kedua tersangka dan 4 moge, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu 1 unit sepeda motor, 1 unit motor Supra, 6 ekor Patagonian Mara, 6 ekor musang ferret, serta 1 ekor burung makau. Dari keterangan kedua pelaku, rencananya sejumlah barang selundupan ini akan dijual ke beberapa orang pemesan yang ada di Aceh, serta di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sejumlah barang impor ilegal asal Thailand ini dibawa masuk ke Indonesia oleh kedua pelaku melalui perairan Aceh dengan menggunakan perahu motor. Barang ini diduga impor ilegal yang didatangkan dari Thailand, yang dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen, yang terdiri dari 5 unit moge atau motor gede, kemudian ada mesin, ada satwa yang dilindungi, ada kambing, ada burung, dan juga sepeda motor Supra sebagai alat angkut pelaku yang kita amankan. Pelaku oknum TNI AL berinisial S sendiri telah diamankan oleh POM Angkatan Laut untuk dimintai keterangan. Sementara seorang tersangka lainnya tengah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Timur. Dari Kabupaten Aceh Tambang Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. 44 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tempat judi kasino berkedok tempat futsal. Dari lokasi, polisi menyita uang 3 miliar rupiah. Pasca penggerebekan sebuah kasino yang berkamuflase, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat Rabu pagi merilis langsung kasus tersebut di lokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Lokasi judi kasino yang digerebek disamarkan oleh pemilik dengan modus tempat futsal dan berada di tengah pusat kota dan pertokoan yang berada di Jalan Ahmad Yani. Pasca penggerebekan, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang, sedikitnya 44 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada seluruh manajemen serta pegawai yang bekerja di tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan terbaru, petugas berhasil menemukan uang tunai sebanyak 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Kami mendapati bahwa ada beberapa ruangan, ruangan yang bersifat umum, ruang biasa, itu didapati beberapa puluh orang yang sedang terlibat perjudian bakaran. Ternyata di ruang lain ada juga ruang VIP yang pada saat itu kita dapati ada 6 pemain yang sedang bermain di ruang VIP. Jadi perjudian di sini dibagi dalam 2 ruangan. Ruang biasa untuk member-member biasa dan 1 ruang VIP. Seluruh pelaku terbukti telah melanggar pasal 303 tentang perjudian dan terancam kurungan penjara selama 10 tahun serta denda mencapai 25 juta rupiah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, isak tangis kebahagiaan mengiringi kepulangan jamaah haji Kota Depok yang tiba di Balai Kota Depok, Jawa Barat. Kepulangan jamaah yang tertunda ini akibat peristiwa menegangkan, ancaman bom di dalam pesawat yang mereka tumpangi. Satu persatu jemaah haji kloter 12 JKS Depok terlihat turun dari bus menuju halaman Balai Kota Depok, Jawa Barat. Rangkulan peluk erat hingga isak tangis penuh haru tidak terelakkan oleh jamaah dan keluarga yang menyambut.
Kebahagiaan ini kian mendalam mengingat jamaah baru saja melewati momen menegangkan usai ancaman bom dari orang tak dikenal yang terjadi dalam pesawat saat terbang dari Jeddah, Arab Saudi. Meski dipastikan hoaks, peristiwa itu meninggalkan trauma dan kekhawatiran mendalam khususnya di kalangan keluarga yang menanti di tanah air. Ibu udah masuk ke ruangan tunggu. Ada anak nanya, ada apa sih mama? Kata dia mama nanya itu. Katanya ada bom. Lah, ibu baru tahu kan di situ. Padahal nggak ada Neng. Terus terang, nggak ada bom. Tadi aja apa dipulangin naik dari Medan naiknya ke Jakarta pakai mobil kapal itu juga. Sebanyak 442 jamaah termasuk petugas haji di dalamnya menjalani seluruh proses perjalanan dengan lancar hingga tiba di Depok. Dalam keadaan bahagia dan juga jamaahnya pada sehat-sehat semuanya, itu berkah buat kita semuanya. Dan hari ini kita terima jamaah haji itu jumlahnya genap 442 jamaah petugas. Mereka semuanya sehat, tidak ada nampak-nampak yang galau dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan bahagia dan senang. Pesawat Saudi Airlines SV5276 mengangkut 442 jemaah haji pulangan dari Jeddah menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Pesawat tersebut dialihkan ke Bandara Kuala Namu setelah muncul ancaman bom melalui email yang diterima otoritas penerbangan. Kini ratusan jemaah telah kembali ke pelukan keluarga dengan rasa syukur mendalam usai menuntaskan ibadah di Tanah Suci. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Ibu Gregorius Ronaltanur Mei Rizka Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan Mei Rizka bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Mei Rizka membayar denda 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara dan dituntut untuk membayar denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronaltanur mengaku menerima. Kita 495.427. Alternatif pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence warna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp7.500. Sementara itu pemirsa, Majelis Hakim memvonis Zarof Rikar dengan hukuman 16 tahun penjara. Sementara itu pengacara Ronaltanur Lisa Rahmat divonis hukuman 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Majelis Hakim memvonis Zarof Rikar dengan hukuman 16 tahun penjara. Zarof terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Zarof dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis
berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Zarof Richard ini berawal dari kasus Ronald Tanur yang membunuh Dini Sera. Zarof menyuap hakim yang menyidangkan kasasi perkara pembunuhan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan di wilayah Jawa Barat. Melalui media sosial Instagram, kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan bahwa tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya. Permintaan Deddy ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan kepada anak didik. Saya sampaikan ya pada seluruh orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah di seluruh Provinsi Jawa Barat, terutama yang di bawah kepemimpinan Provinsi Jawa Barat, bawah kekuasaan, pengelolaan, gitu, kewenangan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatanganin itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga. Begini kondisi terkini di Desa Boru, Kecamatan Wulangitang, Kabupaten Flores Timur, NTT. Gunung saat ini masih tertutup kabut dan abu vulkanik Desa Boru tertutup abu. Sebagian warga mulai mengungsi ke tenda pengungsian. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan hingga Rabu pagi tadi belum ada pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saifullah menyebut pihaknya akan membuat tempat pengungsian jika memang dibutuhkan. Di sana kita punya lumbung sosial. Jadi lumbung sosial itu semacam gudang itulah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Kita punya di Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Desa Duli Jaya, Kecamatan Titehena, dan Sirinuhu Barat, Kecamatan Titehena, kemudian juga ada Kecamatan Adonara Barat, dan Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat. Jadi itu adalah lumbung-lumbung sosial kita yang ada di sana yang siap untuk memberikan sewaktu-waktu terjadi bencana. Sementara itu, warga Desa Boru, Kecamatan Wulangitang yang tidak mengungsi kini mulai membersihkan material abu vulkanik di atap rumah mereka. Erupsi Gunung Lewotobi semakin dahsyat lagi. Debunya lebih daripada yang kali lalu. Lebih tebal ya? Ya, lebih tebal daripada. Kira-kira berapa senti Bapak? 10 senti. Bapak bersihkan ini supaya aktivitas arus lalu lintas bisa berjalan atau ya, di samping lalu lintas bisa berjalan, kami di sini juga tidak mandi debu.
Warga pun membersihkan debu vulkanik sepanjang Jalan Boru Hokeng agar tidak mengganggu kesehatan warga. Data Badan Geologi Pos Pengamatan Lewotobi laki-laki merekam gunung kembali mengalami 11 kali letusan dengan tinggi kurang dari 2 km. Badan Geologi pun meminta warga untuk tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari pusat erupsi. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan oleh 5 entitas korporasi di bawah Wilmar Group. Uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah pada 2022. Belum. Ya. Dalam konferensi pers, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group. Penyitaan ini dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan dilakukan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sitaan tersebut kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Kini kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan onslah atau lepas para terdakwa. Bahwa dalam perkembangannya, kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan. Total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu 11.880 miliar 351.802.619 rupiah. Uang tersebut sekarang kami simpan di rekening penampungan lain, itu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri. Bahwa selanjutnya terhadap jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan berdasarkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40-pit-sus-datar-TPK-2025 PN Jakarta Pusat. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Junto pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat. Ya pemirsa, dari kasus mega korupsi minyak sawit mentah ini terungkap bahwa isu-isu miring terhadap pemerintah ternyata didalangi oleh Marcella Santoso, tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan kasus ekspor CPO dan timah. Dan Marcella meminta maaf atas perbuatannya tersebut. RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa Marcella Santoso, tersangka perintangan penyidikan korupsi, telah mengakui secara gamblang bahwa dialah yang menjadi dalang dibalik gerakan Indonesia Gelap dan konten yang kami tetap tegar selama ini ya. Menerjang revisi UU TNI di media sosial. Marcella mengaku memproduksi konten yang menyudutkan Jaksa Agung dan pemerintah untuk mengalihkan isu. Konten-konten yang dibuatnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang ditanganinya. Pengakuan tersebut diungkapkan Marcella saat merilis penyitaan barang bukti kasus korupsi CPO. Yang nantinya saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21 kasus timah, kasus CPO dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf
kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Betor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Betor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Keterangan tersebut ditulis di sejumlah media online dan dibacakan kembali oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Bapak dapat informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Oh, berarti Bu Siswa belum baca semua ya. Jadi ada pertemuan antara tim Solo sama tim Jakarta yang di Cikini itu. Dari situ terus dirancang. Bapak, maaf. 21 Maret UGM memastikan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari UGM, Pak. Ya itu boleh saja kan, itu kan versinya dia, versinya UGM kan, yang masih dilawan kan. Tadi Bapak bilang UGM belum memberikan jawaban yang memuaskan. Puas versi Bapak seperti apa? Kan produk itu masih ditolak, kertasnya tidak benar, hurufnya tidak benar, tintanya tidak benar. Artinya produk tahun 85 dijawab dengan 2012. Baik, kita fokus ya ke Pramuka. Itu Bapak dapat dari mana? Bapak saksi, Bapak pernah melihat tanda bukti pencetakan ijazah atau Bapak ngobrol dengan pencetak ijazahnya? Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Sementara itu pemirsa, pengacara Joko Widodo Rifai Kusumandegara mengatakan tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazahnya. Sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya. Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.